Pernah kepikiran nggak apa sih yang bakal terjadi kalau dua negara terkuat di dunia ini benar-benar perang? Nah, hari ini kita bakal ngebahas skenario yang jujur aja agak mengerikan. Perang total satu lawan satu antara Amerika Serikat dan Rusia. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Kalau dua raksasa ini beneran berantem, tanpa ada sekutu yang bantuin, tanpa perang ekonomi, pokoknya murni adu kekuatan militer, siapa yang bakal berdiri paling akhir? Mungkin Anda mikir, gampang, tinggal lihat siapa yang punya tank atau pesawat lebih banyak. Tapi, nggak sesimpel itu. Dalam perang modern, pemenangnya bukan cuma yang paling kuat. Dan hasil akhir dari skenario ini, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ngebayangin pertempurannya, kita harus tanya dulu, kok bisa sih kita sampai ke titik ini? Apa yang bikin skenario gila ini jadi mungkin terjadi? Jawabannya ada di akhir sebuah era. Coba deh, catat tanggal ini. Kenapa? Karena setelah hari itu, rantai pengawasan terakhir antara mereka putus. Nggak ada lagi perjanjian yang ngikat. Artinya kedua negara ini bebas bikin senjata apapun yang mereka mau tanpa ada yang ngawasin. Ini bukan lagi sekedar perlombaan senjata biasa. Ini tuh udah kayak membuka pintu ke dunia yang tanpa aturan sama sekali. Jadi, sebelum ronde pertama dimulai, yuk kita bandingin dulu kekuatan mereka di atas kertas. Siapa sih yang unggul dari segi angka dan statistik? Kita mulai dari yang paling dasar, duit. Gini deh, bahkan kalau Rusia mengerahkan seluruh anggaran negaranya buat perang, anggaran militer Amerika itu masih 7 kali lipat lebih gede. Nah, keunggulan finansial segede ini jelas nggak bisa dianggap remeh. Kalau di udara, ceritanya lebih jelas lagi. Amerika punya hampir 14.000 pesawat tempur. Rusia sekitar 4.000. Artinya, Amerika punya keunggulan lebih dari 3:1 di langit. Jauh banget kan? Dominasi ini lanjut sampai ke lautan. Kalau kita timbang berat total semua kapal perang mereka, Angkatan Laut Amerika itu 6 kali lebih berat dari Rusia. Mereka ini benar-benar rajanya lautan. Nah, angka-angka tadi itu baru setengah cerita loh. Yang jauh lebih menarik itu filosofi di baliknya. Amerika itu ibarat pembunuh senyap, fokusnya ke teknologi siluman, presisi, pokoknya serang tanpa kelihatan. Sebaliknya, Rusia itu kayak raksasa brutal, mengandalkan kekuatan mentah, lapis baja tebal, dan daya hancur yang masif. Kuat sih, tapi berisik dan gampang banget dideteksi. Oke, sekarang skenario perangnya kita mulai. Tapi tembakan pertama di perang modern itu bukan dari senapan loh, tapi dari kode komputer dan senjata anti-satelit. Bayangin deh, dalam 24 jam pertama, tujuannya cuma satu, bikin musuh buta, tuli, dan lumpuh total. Caranya, matikan listriknya, hancurkan satelit komunikasi dan GPS-nya, putus kabel internet di dasar laut, bekukan sistem keuangannya. Intinya, ciptakan kekacauan total bahkan sebelum satu tentara pun turun ke lapangan. Nah, setelah dunia maya dan luar angkasa lumpuh, barulah perang beralih ke medan yang lebih klasik. Langit bakal penuh sama drone, dan lautan jadi arena perburuan kapal selam. Perang konvensional pun dimulai. Dan disinilah letak masalah besarnya buat Rusia, geografi. Amerika itu dilindungi 2 samudra luas, sementara Rusia dikelilingi daratan. Artinya apa? Hampir pasti perang konvensionalnya bakal terjadi di halaman belakang Rusia. Ini menempatkan mereka dalam posisi bertahan yang sangat-sangat gak enak. Di medan perang ini, masing-masing pihak punya kalgat utama. Misi Amerika pakai keunggulan udaranya buat mencari dan menghancurkan pusat komando Rusia sambil memburu kapal selam nuklir mereka yang sangat berbahaya. Misi Rusia kerahkan segalanya untuk menenggelamkan kapal induk Amerika yang jadi jantung kekuatan angkatan laut mereka. Dan ini dia bagian yang bikin merinding. Rudal-rudal modern ini bisa melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara. Saking cepatnya, sistem pertahanan terbaik di dunia pun cuma punya peluang 40-50% buat mencegatnya. Sisanya dijamin kena sasaran. Seiring perang konvensional berjalan, satu kenyataan pahit mulai kelihatan. Ada masalah fundamental buat Rusia yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. Ini dia alasannya. Amerika bisa terus-menerus bikin senjata baru di pabriknya yang aman, jauh di seberang lautan. Sementara itu, basis industri Rusia hancur lebur karena perangnya terjadi di wilayah mereka sendiri. Mereka nggak bisa pulih secepat Amerika. Nah, disinilah pertanyaan paling krusial muncul. Apa yang terjadi kalau negara sekuat Rusia dengan senjata nuklir terpojok sampai ke ambang kekalahan total? Apa yang akan mereka lakukan? Jawabannya 2 kata. Dead hand,
atau tangan kematian. Ini adalah sistem kiamat otomatis. Kalau komando militer Rusia lumpuh atau hancur, sistem ini bakal secara otomatis meluncurkan semua senjata nuklir Rusia. Nggak pakai tombol, nggak butuh perintah manusia. Ini adalah titik di mana nggak ada lagi jalan untuk kembali. Dan dari sinilah kita masuk ke babak akhir yang nggak bisa dihindari. Karena terdesak, Rusia mengaktifkan Death Hand. Rudal Satan II yang super canggih pun meluncur. Amerika membalas dengan kekuatan penuh. Dan hanya dalam 72 menit, perang nuklir selesai. Tapi setelah itu, datanglah musim dingin nuklir yang menghalangi sinar matahari dan menghancurkan kehidupan di seluruh planet. Coba kita lihat angkanya. Ini benar-benar di luar nalar. 3 miliar orang tewas seketika. 5 miliar lainnya meninggal perlahan setahun kemudian karena kelaparan dan radiasi. Paling hanya beberapa ratus juta manusia yang mungkin bertahan hidup. Jadi, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Siapa yang menang? Jawabannya sudah sangat jelas. Amerika Serikat hancur, Rusia juga hancur. Nggak ada pemenang dalam perang ini. Tapi, saat debu radioaktif udah mulai turun dan peradaban seakan kembali ke zaman batu, ada satu kekuatan besar yang dari tadi cuma nonton dari jauh. Kekuatan yang nggak menembakkan satu rudal pun, tapi sekarang siap bangkit dari puing-puing untuk menguasai dunia baru ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang tersisa